Baik, perkenalkan nama saya Deva Sudarsono dengan NIM 200611021991 dari kelas 5B4 Manajemen dengan mata kuliah Manajemen Inovasi dan Kreativitas oleh dosen pengampu Dr. Imelda Juliana Welin Ogi, SEMM. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan memaparkan sedikit materi tentang Innovation Networks. Jaringan atau network adalah berbagai informasi atau layanan antara orang, bisnis, atau kelompok. Ini juga merupakan cara bagi individu untuk mengembangkan hubungan mereka untuk pekerjaan atau bisnis mereka. Akibatnya, koneksi atau jaringan dapat dibangun dan bermanfaat bagi individu dalam kehidupan profesional atau pribadi mereka. Arti lain dari networking adalah jalinan relasi di suatu lingkungan sosial yang diawali kesamaan pada hal-hal yang tertentu, misalnya profesi atau hobi. Hubungan yang terjalin berpotensi besar menunjang bisnis atau memuluskan perjalanan karir di masa yang akan mendatang. Adapun beberapa manfaat networking bagi perkembangan karir dan relasi di masa depan. Yang pertama, mendapatkan dukungan karir berupa referral. Referral merupakan rujukan dari pihak lain ketika seseorang memiliki networking dalam bisnis atau urusan profesional. Referral juga dikenal sebagai rekomendasi yang diberikan oleh seseorang dengan kapasitas dan jabatan tertentu kepada seseorang yang ia kenal atau ketahui kinerjanya. Dalam networking, dukungan karir berupa rekomendasi merupakan suatu aspek penting. Sebabnya, referral bisa jadi diberikan secara lisan antar satu pihak ke pihak tujuan maupun secara tertulis secara resmi dari suatu pihak ke pihak tujuan. Orang yang menerima referral akan mendapatkan perhatian khusus karena adanya rekomendasi ini, sehingga ia akan mendapatkan prioritas lebih untuk dievaluasi apabila dalam kondisi melamar pekerjaan dan sebagainya. Yang kedua, kolaborasi antar perusahaan. Networking juga dapat membuka potensi kolaborasi antar usaha. Hal ini umum dilakukan oleh beberapa pihak wira swasta dalam proses perkembangan bisnisnya. Kolaborasi hanya bisa dilakukan dengan mudah jika pemilik usaha mempunyai networking atau relasi yang baik dengan para pemilik usaha lainnya. Manfaat networking ini dapat dijumpai dalam kegiatan workshop antara usaha kecil, mikro, dan menengah atau UMKM dengan penyelenggara event atau I.O. yang saling bekerja sama dan lain sebagainya. Kolaborasi bisnis ini penting dilakukan baik dalam usaha skala kecil hingga skala industrial. Adanya networking tertentu akan berpengaruh pada kelancaran dan rasa percaya antar pihak dalam proses kerjasama bisnis seperti ini. Yang ketiga, mendapatkan pekerjaan baru. Melalui networking dapat menemukan koneksi di industri bisnis tempatmu berada. Dengan begitu, prospek untuk mendapatkan pekerjaan di perusahaan yang diinginkan pun semakin terbuka lebar. Itu sebabnya tidak ada salahnya meluangkan waktu untuk membangun hubungan networking yang lebih dengan kolegamu. Yang keempat, dipromosikan dalam jabatan. Membangun networking tidak selamanya berhubungan dengan menciptakan koneksi di luar tempat kerja. Langkah kecil yang lain yang bisa dimulai adalah dengan membangun networking yang baik di tempat kerja, terutama dengan atasan. Dari networking yang baik ini, atasan bisa semakin tahu kemampuan dan sikapmu dalam bekerja. Dari sana mungkin dia bisa menilai bahwa kamu cocok untuk dipromosikan dalam suatu jabatan tertentu. Yang kelima, bertukar ide. Manfaat lain dari networking adalah dapat bertukar ide tentang tema atau topik yang kamu minati bersama dengan kolega. Yang keenam, membantu orang lain. Manfaat penting selanjutnya dari membangun networking adalah kemungkinan untuk bisa membantu orang lain. Caranya adalah dengan memberikan informasi tentang lowongan kerja kepada networking. Selain itu, kamu juga dapat memberikan rekomendasi positif terhadap kolegamu atau saat HRD menelpon untuk meminta penilaian secara jujur. Yang ketujuh, membuat peran lebih terlihat oleh orang lain.
Terkadang banyak orang kesulitan dalam membangun karir karena tidak terlihat menonjol dari orang kebanyakan. Biasanya orang yang ada di posisi ini akan selalu ada dengan jabatan yang hanya itu-itu saja. Networking bisa membantu mereka memperbaiki keadaan ini lewat terhubung dengan banyak orang, diperkenalkan dengan banyak kolega, ataupun pengaruh untuk dilihat oleh orang lain akan semakin besar. Yang ke-8, memengaruhi perkembangan karir yang positif. Tidak menutup kemungkinan dengan membangun dan menjaga networking akan memberikan dampak baik bagi kehidupan dan karir. Apabila membangun networking dengan orang-orang yang telah sukses dalam karirnya, kamu akan lebih terpacu untuk belajar dari mereka bagaimana mengembangkan karir sampai di level atas. Dan yang terakhir, dapat membantu meningkatkan rasa percaya diri. Manfaat utama dari networking bisa dikatakan adalah untuk membantu individu meningkatkan rasa percaya dirinya. Hal ini bisa terwujud karena dengan adanya networking, maka individu akan mendapat pengakuan dari orang lain dan bukan tidak mungkin ia juga akan mendapatkan dukungan bagi psikologisnya. Rasa percaya diri yang tumbuh karena networking ini dapat muncul ketika seseorang mendapatkan pengakuan dan dukungan dari orang lain atas capaiannya. Tak hanya itu, networking juga dapat membantu individu untuk bangkit dari depresi atau kegagalan dalam dunia kerja. Sehingga bisa dikatakan bahwa networking dapat bermanfaat secara psikis dan juga materi secara umum. Selanjutnya, kita masuk ke bentuk jaringan inovasi. Yang pertama, jenis dan berbagai mitra. Jaringan yang menghubungkan individu dan organisasi di bidang fungsional, misalnya seperti penelitian, produksi, logistik, atau pemasaran. Yang kedua, model inovasi. Banyak jaringan masih memiliki kecenderungan fokus sektoral yang kuat. Di lain pihak, jaringan yang memiliki karakteristik multisektoral serta meliputi berbagai macam bidang industri dan teknologi menjadi semakin sering ditemukan. Yang ketiga, lingkup geografis. Jaringan dapat bersifat lokal, regional, nasional, internasional, ataupun global, tergantung pada jenis mitra dan model inovasi yang dominan. Dan yang keempat, organisasi dan hubungan antara mitra atau jaringan dengan keanggotaan fleksibel sampai dengan jaringan kemitraan multi-aktor terstruktur. Selanjutnya kita masuk ke halangan yang mempengaruhi networking. Yang pertama, perlu meyakinkan diri sendiri bahwa networking bukanlah hal yang perlu ditakuti. Mengatasi rasa canggung dan tak nyaman saat melakukan networking untuk pertama kalinya, itulah yang menjadi tantangan. Yang kedua, tidak menemukan waktu yang tepat. Kesibukan di dunia kerja juga menjadi salah satu tantangan terbesar bagi seseorang yang ingin melakukan networking. Pekerjaan yang banyak seringkali menyita waktu, bahkan untuk mendapatkan work-life balance juga sulit dilakukan. Apalagi untuk mencoba networking. Saat kamu tidak memiliki banyak waktu luang dan tetap ingin mencoba melakukan networking, Forbes memberikan suatu pesan. Kamu tidak perlu mempersiapkan banyak waktu untuk melakukan networking. Pasalnya, networking yang baik dilihat dari kualitas dan bukan kuantitasnya. Karena itu, sebaiknya jadwalkan networking yang menjadi prioritasmu saja. Yang ketiga, keluar dari zona nyaman. Tidak semua orang merasa nyaman berada di sebuah acara networking, khususnya para introvert. Bagi mereka, networking menjadi suatu tantangan tersendiri. Hal itu disebabkan bertemu dan berbicara dengan orang baru bukan hal yang bisa membuatnya nyaman. Jadi, jika kamu seseorang introvert yang harus keluar dari zona nyaman karena harus mengikuti networking, sebaiknya persiapkan diri dengan sangat baik. Dan yang terakhir, tak terbiasa berbicara dengan orang asing. Tidak hanya introvert, banyak orang lainnya yang merasa kurang nyaman saat memulai pembicaraan dengan seseorang yang masih asing. Hal yang satu ini menjadi salah satu tantangan dalam networking yang sering dialami banyak orang. Memulai pembicaraan dengan orang asing bukanlah hal yang mudah,
karena kamu tak paham topik pembicaraan seperti apa yang disukainya. Belum lagi, jika orang asing tersebut menunjukkan gerakan yang tidak nyaman dan melakukan penolakan untuk berbicara denganmu. Karena itu, sebelum mulai bicara dengan orang asing, pastikan kamu perhatikan komunikasi nonverbal yang ditunjukkannya seperti gestur tubuh atau mimik wajahnya. Jika dari gestur tubuh atau mimik wajah terlihat sudah tidak nyaman, kamu bisa mencoba mencari orang lain untuk diajak bicara. Baik teman-teman, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye-bye.